Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan, Jumat 1 Maret 2024. Renungan didasarkan dari Kisah Para Rasul 7 ayat 35 sampai dengan 40. Sebelum kita merenungkan kebenaran sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kehadiran pertolongan berkat yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami percaya inilah cara kerja-Mu yang mulia yang senantiasa menyelamatkan kami. Sehingga jaminan-Mu benar-benar ada dalam kehidupan kami. Dan kami dihidupkan dalam pengharapan kami oleh karena kasih-Mu itu. Untuk itu pula Tuhan, kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama adalah kekuatan cinta-Mu yang senantiasa merengkuh kami, supaya kami pula Tuhan hanya bersandar pada mujizat dan karya serta kehadiran-Mu itu Tuhan. Untuk itu ya Tuhan Yesus, berfirman-lah, kami siap mendengarkannya. Dan kami mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau mengkuduskan dan melayakkan tubuh jiwa roh kami oleh pengampunan-Mu itu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber sabda dan kebenaran, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Kisah Para Rasul 7 ayat 35 sampai dengan 40. Demikian sabda Tuhan. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim?" Musa ini juga telah ditulis oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, "Seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu." Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malah mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, "Buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbaiklah kita yang percaya. Hosiana. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 1 Maret 2024 adalah kembali ke Mesir. Banyak hal dalam ingatan kita, di mana ada memori-memori, pengalaman-pengalaman, dan hal-hal yang paling mengesankan dalam kehidupan kita. Baik itu bersama dengan keluarga, sahabat, saudara. Pada momen tertentu, pada waktu tertentu, atau pada tempat tertentu. Saya yakin semuanya punya memori dalam ingatan kita. Misalkan saja, oh, saya pernah berteduh di bawah pohon itu ketika hujan deras. Tentu sekarang berbahaya, karena pohon itu bisa tumbang kalau ada angin puting beliung atau kalau ada petir. Oh iya, saya ingat. Saya ditolong oleh seseorang ketika macet di jalan itu. Atau ingatan itu juga kemudian bisa kita ulangi kembali. Artinya, kesan itu semakin mendalam dalam kehidupan kita. Misalkan saja, saya yakin Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak ada yang suka dahar atau makan gudeg. Saya yakin
Oh, gudeg kono enak, gudeg kono enak. Kata enak bukan hanya sekali menikmati gudeg itu di tempat yang sama, tetapi juga saya yakin telah diperbandingkan dengan penjual atau makanan gudeg lainnya. Bakso demikian, oh bakso kono enak, paling jos. Kita ingin kembali mengulangi itu. Sehingga ketika kita mengulangi, kita semakin diteguhkan pada kesan yang mendalam itu untuk kembali merasakan hal yang sama. Tapi apa yang terjadi jika kemudian yang kita harapkan di tempat yang sama tidak terjadi? Kita bisa beralih ke tempat yang lain. Demikianlah yang dirasakan oleh orang Israel dalam perjalanan 40 tahun atau perjalanan di padang gurun keluar dari tanah Mesir. Apa yang mereka lakukan? Bukankah Tuhan selalu memberikan, menuntun, dan memberkati mereka? Sekalipun di padang gurun melelahkan, panas, dan lain sebagainya, apapun yang menjadi kebutuhan bangsa Israel, Tuhan penuhkan. Bahkan mukjizatnya berkarya dengan luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Jika membaca secara khusus di ayat yang ke-39, dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Tentu kata kembali menunjukkan bahwa perjalanan keluar dari tanah Mesir dianggap sia-sia. Tidak ada pengharapan, melelahkan, membosankan. Artinya pula meniadakan karya, kuasa, dan mujizat Tuhan yang telah hadir selama menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Laut yang terbelah, mereka lupakan. Mana yang Tuhan berikan sebagai makanan mereka, mereka lupa. Air yang Tuhan berikan, mereka sudah kehilangan ingatan itu. Yang hanya ada dalam pikiran mereka adalah kembali ke Mesir. Mereka telah kehilangan harapan. Kata kembali sepertinya ada yang paling berkesan yang nyantol di pikiran bangsa Israel. Sekalipun mereka sebenarnya tahu ketika kembali ke Mesir, hidup mereka tetap sebagai budak. Artinya, mereka menjadi warga negara kelas 2, bahkan mungkin kelas yang lain. Mereka hanya sebagai pendatang, sebagai orang asing. Dan tentu saja ada diskriminasi dan perlakuan yang tidak baik yang dilakukan oleh bangsa Mesir kepada bangsa Israel. Dan mereka hanya orang asing dan diperlakukan sebagai budak. Tapi kenapa mereka ingin kembali? Tentu ada mentalitas budak itu sendiri. Ya sudahlah, begini dan begitu, tidak apa-apa. Yang penting hidup. Daripada sekarang di padang gurun itu sengsara. Itulah yang diingatkan oleh Stefanus. Jadi teks yang kita renungkan hari ini adalah pembelaan Stefanus di Mahkamah Agama. Ketika ia difitnah, katanya menghujat Allah, menghujat Musa, dan kemudian jelas tuduhannya bahwa memang ia adalah pengikut Tuhan Yesus. Apa yang disampaikan Stefanus mengingatkan kepada Mahkamah Agama dan orang-orang Yahudi yang membencinya. Bahwa mereka sama, ingin kembali ke Mesir. Padahal Tuhan Yesus sudah mengatakan, mewartakan, bahkan Tuhan mati dan bangkit. Tetapi tidak cukup untuk memelekan dan membuka mata mereka. Mereka tetap menutup diri, kembali, bukan menuju yang benar, tapi kembali menuju pada apa yang telah dilakukan mereka kepada Tuhan Yesus. Tidak ada pertobatan, hanya kegelapan. Mereka menikmati kembali ke Mesir, menikmati ketika menyiksa, menikmati ketika melakukan kekejian kepada Yesus Tuhan. Tapi mereka tidak melihat pengharapan
yang Tuhan tunjukkan dalam kematian dan kebangkitannya. Maka pesan apa yang kita terima dalam tema kembali ke Mesir? Yang pertama, seringkali kita menolak dari setiap pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ditolak. Padahal jelas Tuhan telah memimpin dan menyertai Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Kita melupakan pengalaman bersama Tuhan. Kita menolak itu dengan kita kembali pada cara hidup kita yang lama. Padahal kita tahu bahwa ketika kita kembali pada cara hidup yang lama, kita seperti diperbudak. Kita justru memiliki mentalitas budak itu sendiri. Diperbudak oleh apa? Diperbudak oleh keinginan, diperbudak oleh kebencian, kejahatan, cara hidup yang tidak baik dan lain sebagainya. Dan bukankah ini yang sering kita lakukan? Memang betul kita seperti padang gurun, tapi bukankah kasih setia Tuhan telah menyertai kita? Tak tahukan hari esok, tapi bukankah Tuhan memimpin dan menyertai kita? Dan dipastikan kita akan sampai pada tanah perjanjian. Tapi yang sering kita lakukan adalah kembali ke Mesir. Artinya apa? Kembali pada cara hidup kita yang lama. Untuk itu, marilah kita bangun ingatan yang baik, bukan yang jahat, untuk kembali pada masa lalu kita yang lama. Tapi biar kita diperbarui oleh kasih yang telah menyelamatkan, dan kita telah diciptakan menjadi manusia baru. Sehingga kehidupan dan langkah kita sekalipun berat dalam kehidupan ini, kita tetap memandang bahwa tanah perjanjian Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Maka ketika kita menuju tanah perjanjian, berkat kasih kemurahan keselamatan yang dari, maka yakinlah Tuhan menyertai kita pada apa yang kita harapkan dalam janjinya yang kekal itu. Yang kedua, secara khusus mari kita perhatikan di ayat yang ke-36. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Tuhan telah menyertai kita. Bahkan lebih dari 40 tahun. Yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara. Lebih dari 40 tahun. Tuhan harus membuktikan apa lagi kepada kita? Apa kita masih ingin kembali ke Mesir? Kembali pada cara hidup kita yang lama, diperbudak dengan hawa nafsu, diperbudak dengan berbagai hal yang jahat dalam keinginan kita. Jika kita ingin kembali dan kembali, tentu langkah kita akan semakin terhambat. Kita tidak ada gairah, tidak ada sukacita, tidak ada kegembiraan dan pengharapan untuk melanjutkan kehidupan ini. Untuk itu tanggalkanlah kata kembali ke Mesir, tapi pandanglah ke depan. Karena apa? Bukankah di ayat 36, mujizat Tuhan berkarya sepanjang 40 tahun, sepanjang perjalanan bangsa Israel. Maka yakinlah, usia kita semua menunjukkan mujizat karya Tuhan itu telah bekerja dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita berikutnya? Percayalah, Tuhan yang sama adalah Tuhan yang bertindak sama pula dalam kasih-Nya yang menyelamatkan. Percayalah. Dan sebagai penutup, dalam tema kembali ke Mesir. Kiranya kita yang semakin percaya, kita semakin diteguhkan. Sehingga kita terus memperbarui diri. Terus dalam minggu-minggu Prapaskah ini. Inilah panggilan kegembiraan, panggilan kesukacitaan, panggilan untuk bangkit. Untuk hanya percaya pada Kristus Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus sudah menunjukkan jalan deritanya? Dan ia sebagai manusia mampu, maka kita pun sesungguhnya diberikan teladan, mampu dan dimampukan oleh Tuhan. Seberat apapun kehidupan kita, kiranya kita tidak kembali ke Mesir, tapi kita terus berjalan menuju pada janjinya yang Tuhan nyatakan kepada kita. Karena di dalam janjinya ada kuasa, ada mukjizat, ada karya yang besar yang Tuhan nyatakan kepada kita semuanya. Hosiana. Amin.
Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebenaran sabda-Mu. Biarlah kami tidak diperbudak kembali ke Mesir, yaitu diperbudak pada cara hidup kami yang lama. Tapi biarlah kami yang sudah menjadi manusia baru, diarahkan untuk terus berjalan dalam kehidupan ini, dengan percaya bahwa kasih setia-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami dimampukan untuk juga menaruhkan setiap pengharapan kami pada janji-Mu yang kekal yang menyelamatkan kami. Untuk itu terima kasih Tuhan untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Biarlah kami tidak menolaknya, tetapi kami menjalani kehidupan ini dengan terus berserah pada mujizat dan karya-Mu yang besar itu. Kami percaya bahwa Engkau hadir dan memberkati kami. Maka kami yakin pula Tuhan, Engkau hadir dalam mujizat dan karya-Mu di dalam kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amerisia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Yos Joni Suminaryo, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman Simanjuntak, Bapak Edwin Krusman Yulianto, anak Nasya Alana. Demikian juga atas kehidupan Ibu Susilowati, Ibu Frida, Saudara Gilbert. Kami percaya Tuhan rengkuhan cinta dan berkat-Mu hadir dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan Ibu Sarno, Ibu Tegera Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murcangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Mariatin Subarti, Ibu Joy Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristan Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmi Artini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kami percaya Tuhan, cinta, berkat, dan kuasa-Mu bekerja juga atas kehidupan hamba-Mu ini. Tolonglah Tuhan, jamahlah, dan kami yakin kuasa-Mu menyatakan keselamatan. Demikian juga untuk keluarga yang mendampingi, berkati dan tolonglah ya Tuhan, berikan kesabaran dan berkat-Mu yang melimpah. Demikian juga dalam kehidupan kami semuanya, Engkau yang mengetahui setiap pengharapan kami, kerinduan kami, beban berat yang sedang kami alami, dan hal-hal yang sedang kami perjuangkan Tuhan. Tolonglah kami, sempurnalah kasih-Mu Tuhan, memberkati kami, menguatkan kami, dan menyegarkan tubuh jiwa roh kami. Kami yakin Engkau menolong kami Tuhan. Demikian juga kami percaya Engkau memberkati kehidupan anak dan cucu kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan anak dan cucu kami, dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam studi mereka, dalam berbagai usaha yang mereka lakukan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati dan menolong mereka, termasuk dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir. Baik mereka yang ada di kota Jakarta, yang ada tersebar di kota-kota di Indonesia maupun di luar negeri, kami percaya Tuhan, kasih-Mu menyelamatkan dan menolong mereka. Kami percaya juga Engkau memberkati kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Hanya kasih-Mu Tuhan yang menyatukan kami, yang membangkitkan kami, yang memulihkan kami. Kami percaya Engkau hadir dalam kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Demikian juga kami percaya Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia dalam kasih kemurahan dan keselamatan yang dari-Mu. Dan kami yakin percaya Tuhan, Engkau melihara damai sejahtera-Mu untuk seluruh kehidupan di dunia ini. Kami percaya Tuhan, di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.